Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta dan pendukung acara virtual literasi yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu meskipun hanya secara virtual. Saya Retna Komariah atas nama BPTP Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih atas tema meningkatkan nilai tambah produk hortikultura pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah untuk kelancaran dan keberkahan acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami banggakan, kita ketahui bahwa buah-buahan dan sayuran merupakan dua komoditas penting produk hortikultura selain aneka tanaman hias dan tanaman obat. Kegiatan pasca panen kedua komoditas tersebut merupakan bagian integral dari kegiatan agribisnis dan menjadi sangat penting karena mempunyai peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah produk hortikultura. Di Kalimantan Selatan terdapat buah-buahan lokal yang mempunyai potensi nilai ekonomi yang cukup baik bila diberi sentuhan teknologi pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dibanding jika dengan produk segar seperti buah kuini dan buah kesturi. Di sisi lain, komoditas sayuran merupakan produk hortikultura yang mudah busuk, sehingga penanganannya dari saat panen hingga ke tangan konsumen harus hati-hati untuk mempertahankan kualitas sayuran tersebut agar tetap segar hingga ke tangan konsumen. Untuk itu, pada acara virtual literasi seri kedua saat ini akan disampaikan materi dan diskusi tentang pengolahan buah lokal Kalimantan Selatan dan bagaimana mempertahankan kualitas produk sayuran. Penyampaian materi diskusi akan dipandu oleh Ibu Insinyur Nur Amali. Beliau adalah penyuluh pertanian di BPTP Kalimantan Selatan. Kepada Ibu Nur Amali, dipersilahkan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada yang saat ini telah bergabung dengan kami dalam acara virtual literasi seri yang kedua, baik itu yang bergabung melalui Zoom ataupun YouTube BPTP Kalimantan Selatan. Kami doakan semoga Bapak Ibu saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, Bapak Ibu serta saudara sekalian peserta virtual literasi, dalam jumpa kita kali ini, kita akan berbincang tentang komoditas hortikultura yang mencakup komoditas buah-buahan dan sayuran dengan topik meningkatkan nilai tambah produksi hortikultura. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk buah dan sayur merupakan produk yang tidak tahan disimpan lama. Paling lama cuma bisa bertahan sekitar kurang lebih 3 hari. Setelah itu akan terjadi penurunan kualitas produk tersebut. Hal ini tentu saja akan mendatangkan kerugian bagi produsen ataupun petani ataupun pengusaha di bidang pertanian. Sehingga perlu adanya inovasi teknologi bagaimana agar produk tersebut bisa lebih bertahan lama dan bahkan dapat meningkatkan nilai tambah. Nah, untuk menjawab itu semua, BPTP Kalimantan Selatan telah mempunyai inovasi dalam hal pengolahan hasil buah-buahan ini, terlebih khusus pengolahan hasil buah lokal seperti buah-buahan kerabat mangga. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam virtual literasi kali ini, kami akan menampilkan 2 pembicara, yaitu Ibu Susi Lesmayati
dengan materi yang berjudul pengolahan hasil buah lokal. Kemudian Ibu Awanis dengan materi yang berjudul mempertahankan kualitas produk sayuran. Nah, dalam virtual literasi ini kita akan memakan waktu, nanti berakhir akan pada jam 12 siang nanti. Jadi kita masih cukup waktu untuk berbincang mengenai komoditas hortikultura ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja penyampaian materi dari kedua narasumber ini. Untuk yang pertama, kita persilahkan nanti kepada Ibu Susi Lesmayati. Namun sebelumnya, akan saya bacakan dahulu biodata Ibu Susi. Nama Susi Lesmayati, STP MSI. Beliau adalah peneliti muda pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Selatan. Kemudian riwayat pendidikannya adalah S1 Fakultas Pertanian IPB, jurusan Teknologi Industri Pertanian, S2 Pasca Sarjana IPB, jurusan Teknologi Pasca Panen. Pengalaman beliau di dalam bidang pengkajian, beliau pernah melaksanakan kajian pasca panen dan pengolahan kerabat mangga, kemudian kajian tentang teknologi pengolahan tepung pisang, kemudian kajian tentang teknologi pasca panen pengolahan mokaf, kajian teknologi tentang pasca panen pengolahan jeruk siam banjar, kajian teknologi pasca panen buah durian, dan kajian tentang pengolahan pangan lokal. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita persilahkan saja kepada Ibu Susi untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Untuk penyampaian ini kita batasi waktunya selama 40, paling maksimal 40 menit. Pada Ibu Susi kami persilahkan. Masih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk penyampaian materi tentang pengolahan hasil buah lokal, terutama pada buah-buahan dari kerabat mangga. Baik, untuk mengawali presentasi mungkin saya minta tolong di-share screen-nya dulu. Oke, sudah ya? Oke. Pertama-tama saya mau di next saja langsung, Mas. Pertama-tama saya mau memberikan pendahuluan sedikit mengenai buah-buah lokal yang terdapat di Kalimantan Selatan khususnya. Nah, buah-buahan lokal ini merupakan terletak di Kalimantan Selatan, maksudnya karena maksudnya penyebaran dari buah-buahan lokal ini berada di daerah sebelah barat dan juga timur pegunungan Meratus. Nah, yang di mana kondisi iklim dan juga tanahnya ini cukup berbeda di antara kedua daerah tersebut. Lanjut. Jadi untuk adanya dengan perbedaan iklim dan tanah tersebut ini menyebabkan banyaknya kemungkinan akan diperoleh tanaman buah-buahan yang sudah memiliki keunggulan tetapi juga tidak dikembangkan secara masif oleh masyarakatnya. Nah, sehingga kedepannya memang perlu dilestarikan dan salah satu cara untuk pelestarian tanaman lokal tersebut adalah dari kita mengambil dari segi pasca panennya atau pengolahannya. Nah, untuk beberapa kerabat buah-buah lokal ini yang terdapat di Kalimantan Selatan khususnya bisa dilihat dari beberapa kerabat antara lain
adanya kerabat mangga, kemudian juga kerabat durian, kerabat jeruk, kerabat manggis, dan juga kerabat langsat. Nah, ini merupakan hasil kajian dari Jufri dan Jumberi pada tahun 2005. Dan juga banyak juga kajian-kajian yang mengeksplorasi tentang keragaman dari tanaman-tanaman buah lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Lanjut. Nah, karena fokus kita pada hari ini adalah pada kerabat mangga, jadi di sini nanti mungkin akan saya sampaikan beberapa jenis kerabat mangga yang terdapat di Kalimantan Selatan khususnya. Nah, di sini bisa dilihat ada keunggulan dan juga kelemahan dari beberapa kerabat mangga. Yang pertama di sini adalah dari jenis buah mangga atau nama ilmiahnya Mangifera indica. Jadi untuk Mangifera indica ini memang cukup banyak ya, tidak hanya di Kalimantan Selatan saja, tetapi juga banyak di daerah lain yang memiliki jenis mangga Mangifera indica. Mungkin untuk Mangifera indica ini salah satu contohnya bisa kita ambil adalah buah harum manis, kemudian juga buah gedung dan lain sebagainya. Dan kebanyakan untuk tipe jenis Mangifera indica ini adalah buah-buahan yang sudah memiliki nilai ekonomis. Nah, keunggulan lainnya dari Mangifera indica adalah rasanya manis, kemudian daging buahnya tebal, dan sudah banyak yang melakukan perbanyakan baik dengan biji, cangkok maupun okulasi. Dan biasanya untuk Mangifera indica ini dapat dikonsumsi secara segar maupun juga olahan. Nah, tetapi kelemahannya untuk Mangifera indica karena kebanyakan ini tidak, karena kondisi agroklimat di Kalsel ini yang berbeda dengan jenis lain, kebanyakan dia tidak bisa berkembang secara baik di Kalimantan Selatan. Dan juga kelemahan yang lainnya biasanya tanaman Mangifera indica ini tidak tahan penggerek buah yang memang banyak di Kalimantan Selatan. Kemudian jenis yang kedua ini bisa kita lihat namanya buah hampalam. Nah, kemudian ini hampalam ini cukup banyak bisa dilihat di Kalimantan Selatan, terutama pada saat panen raya, dan biasanya dia lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Dan untuk hampalam ini atau dalam nama lokalnya biasanya disebut sebagai asam ya. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk buah yang muda. Dan tujuan pengkonsumsiannya yaitu ya kebanyakan untuk sambal biasanya. Kelemahan dari hampalam biasanya yaitu dari segi rasa, ada yang juga masam, kemudian daging buahnya lebih tipis dan agak berserat. Jenis yang ketiga adalah quinnie atau nama ilmiahnya Mangifera odorata Griff. Nah, di sini untuk quinnie sendiri dia lebih tahan terhadap hama dan penyakit, terutama di Kalimantan Selatan. Kemudian juga rasanya ada yang manis, kemudian juga untuk quinnie ini harumnya adalah memiliki harum yang khas. Kemudian biasa dikonsumsi secara segar maupun juga olahan. Nah, untuk kelemahannya sendiri dia daging buahnya lebih berserat dibandingkan dengan hampalam, dan di beberapa daerah penghasil quinnie sering terdapat adanya lalat buah, atau kalau dari bahasa orang Banjar di sini buah quinnie atau juga buah-buah jenis mangga yang lain ada yang namanya buah bapira namanya. Oke, langsung. Kemudian jenis yang keempat adalah kasturi. Ini nama ilmiahnya Mangifera casturi. Dia buah keunggulannya adalah buah beraroma yang sangat harum dan biasanya disukai oleh masyarakat. Rasanya manis dan biasanya pada saat musim berbuah, berbuahnya sangat lebat. Tetapi dari segi kelemahannya, ukurannya yang kecil dibandingkan dengan buah mangga pada umumnya. Daging buahnya tipis, kemudian juga berserat, dan biasanya untuk kasturi ini karena belum dibudidayakan secara intensif, adalah tanaman-tanaman yang turun-temurun istilahnya. Jadi dari zaman dahulu dia usianya sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ya, sehingga dari segi ukuran pohonnya sendiri dia cukup tinggi, jadi agak sulit untuk dipanen secara langsung. Jadi untuk
proses pemanenannya biasanya menunggu buah-buahan untuk jatuh. Kemudian jenis yang kelima, binjai atau kemang. Nah, di sini juga saya ketahui tidak hanya terdapat di Kalimantan Selatan, mungkin ada di beberapa daerah lain juga ada yang memiliki binjai atau kemang. Di sini rasanya manis, asam, dan segar. Kemudian juga biasanya pemanfaatannya untuk dibuat menjadi sambal. Jenis yang terakhir yang saya ambil yaitu palipisan, Mangifera spesies. Di sini hampir mirip dengan kasturi, dia berbuah lebat, kemudian rasanya manis dan beraroma, kemudian lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Tetapi kelemahannya yaitu ukuran buah yang kecil dan biasanya hanya dikonsumsi dalam bentuk segar sepanjang pengetahuan saya saat ini. Nah, ini beberapa kandungan gizi buah dari kerabat mangga yang sudah pernah diujikan atau diteliti berdasarkan penelitian Wahda et al. Di sini buah-buah mangga tersebut memiliki vitamin A dan juga vitamin C yang cukup tinggi, cukup baiklah untuk melihatnya, dan bisa dilihat dari tabel tersebut untuk buah kasturi dia memiliki kandungan vitamin A yang paling tinggi. Nah, tetapi seperti jenis produk hortikultura biasanya dia memiliki kadar air yang juga cukup tinggi sehingga nanti akan berpengaruh terhadap daya simpannya dan juga daya tahannya pada saat dia setelah dipanen. Lanjut. Nah, karena fokus kita nanti kali ini pada buah kuini dan juga buah kasturi yang untuk pengolahan, jadi di sini saya mau memberikan sedikit informasi mengenai kuini yang terdapat di Kalimantan Selatan khususnya. Jadi dari jenis kuini ini diketahui ada 2 jenis, yaitu kuini laki dan kuini bini. Nah, di sini nanti bisa dilihat dari bentuk buahnya yang berbeda satu sama lain, di mana untuk buah kuini laki ini bentuknya agak lonjong, kemudian juga ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan kuini bini, kemudian rasanya lebih manis dan aromanya lebih harum dibandingkan dengan kuini bini. Nah, jadi nanti ke depannya dalam pengolahan untuk jenis kuini ini bisa digabungkan sehingga kedua jenis kuini ini bisa tetap dimanfaatkan. Lanjut. Pada tayangan terlihat ada beberapa jenis kasturi. Di sini memang ini bisa dilihat ya ukurannya sangat kecil. Ini mungkin di daerah Kalimantan Selatan atau juga mungkin di daerah-daerah lain ada seperti ini, tetapi memang seperti pada umumnya buah-buah lokal, jenis-jenis buah lokal ini masih hanya dikonsumsi secara segar, jadi belum ada pemanfaatan ke depannya, sehingga memang ini menjadi salah satu potensi untuk pengembangan ke arah pengolahan selanjutnya. Nah, terkait dengan pengolahan sendiri, ini kita melihat dari adanya daya simpan buah yang sangat singkat. Nah, biasanya daya simpan buah ini dipengaruhi oleh tingkat kemasakan buah dan juga faktor genetik dari buah-buahan itu sendiri. Nah, untuk kasturi ini biasanya tadi sudah seperti sudah saya sampaikan, dia biasanya dipanen pada kondisi yang masak atau menunggu buah jatuhan. Kasturi sendiri ini dari segi faktor genetiknya memiliki ketebalan dan kekerasan kulit yang cukup tinggi, tetapi karena dia dipanen pada kondisi masak, biasanya daya simpannya hanya maksimal hingga 6 hari saja. Berbeda dengan kuini, dia bisa dipanen pada keadaan matur girin atau dia sudah tua tetapi masih belum cukup matang, sehingga nanti kita bisa meningkatkan daya simpan buahnya. Dan dengan ketebalan dan kekerasan kulit yang juga cukup tinggi, di sini daya simpan untuk kuini bisa mencapai kurang lebih 11 hari. Nah, biasanya kerusakan buah-buahan sendiri nanti terlihat dari fisiknya, dari luarnya. Untuk buah-buahan yang
sudah tidak layak sudah layak dikonsumsi, biasanya dari kulitnya sendiri dia sudah timbul bercak-bercak, dan itu kemungkinan disebabkan karena adanya serangan hama penyakit pasca panen. Lanjut. Nah, di sini sebelum kita masuk tadi tujuan dari pengolahan tadi, di sini kan terlihat buah-buah lokal yang ada di Kalimantan Selatan khususnya seperti jenis kasturi dan juga jenis quinine. Ini adalah jenis-jenis buah yang non komersil atau istilahnya dia belum dibudidayakan secara intensif oleh masyarakat. Hanya di spot-spot kecil saja yang sudah mengembangkan buah-buahan ini, dan biasanya juga untuk pengembangannya baru pada istilahnya dia sebar biji saja. Jadi setelah dimakan buahnya dibuang bijinya dan nanti pada saat tertentu akan tumbuh kembali. Jadi belum ada pembudidayaan yang intensif. Nah, itu salah satu cara untuk peningkatan nilai tambahnya adalah kita masuk ke teknologi pengolahan. Nah, sebelum memulai pengolahan kita harus juga melihat atau juga harus mempersiapkan bahan-bahan dan juga peralatan untuk pengolahan tersebut. Nah, biasanya kita melihat dari kualitas bahan bakunya. Di sini nanti kita melihat tingkat kematangan buah-buahan, kemudian juga sebelum dilakukan pengolahan kita juga harus melakukan sortasi buah dan juga melihat ada apa tidaknya serangan penyakit pasca panen. Nah, buah-buahan yang digunakan untuk bahan baku dalam proses pengolahan sebisa mungkin harus bebas dari serangan penyakit, karena nanti juga akan berpengaruh terhadap daya simpan dari produk yang diolah. Nah, kemudian untuk tingkat kematangan buah sendiri, biasanya ini untuk suatu produk tertentu dia bisa dipilih tingkat kematangan buah yang seperti apa. Dan untuk proses pengolahannya sebaiknya tingkat kematangan buah-buahan itu sendiri harus rata. Nah, misalkan kita mau mengolah produk sari buah misalkan. Jadi untuk tingkat kematangan buah nanti kita akan menggunakan buah dengan tingkat kematangan yang optimal dengan maksimal, sehingga nanti dari segi gizinya, dari segi aromanya, dari segi lain-lainnya itu sudah bisa rata semuanya, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan. Setelah bahan baku mungkin kita juga harus menyiapkan bahan pembantu, bahan-bahan tambahan lainnya yang sesuai dengan produk olahan yang akan dibuat. Bahan pembantu itu sendiri misalkan terdiri dari bahan tambahan pangan seperti pemanis, kemudian juga ada pengental, ada pewarna, pengawet, dan bahan-bahan tambahan yang lainnya. Kemudian juga untuk peralatan yang digunakan di sini untuk pengolahan dalam skala kecil memang dapat digunakan peralatan yang terdapat di rumah tangga, sehingga kedepannya industri ini bisa juga dilakukan di tingkat rumah tangga. Antara lain kompor, kemudian juga dandang, pulper. Pulper ini adalah peralatan untuk membuat bubur buah. Nah, kalau dari segi tingkat rumah tangga, pulper ini bisa digantikan dengan blender. Kemudian timbangan, kemudian panci. Nah, untuk peralatan masaknya seperti panci atau juga wajan yang kita gunakan, ya sebaiknya digunakan panci atau juga peralatan masak lain dari jenis stainless steel, karena stainless steel ini dipercaya dia tidak akan berpengaruh terhadap produk yang diolah. Beda dengan aluminium yang biasanya jika produk yang kita olah ini bersifat masam, dia akan selain akan merusak peralatan masak tersebut, juga nanti akan berpengaruh terhadap produk yang diolah. Lanjut. Kemudian ini saya sampaikan tentang pohon industri dari buah mangga. Nah, jadi produk-produk apa saja yang bisa kita olah dari buah mangga, baik yang komersil maupun non-komersil. Terutama tadi untuk buah lokal,
buah non komersil ya. Jadi selain bisa dikonsumsi secara segar atau langsung, kita juga bisa mengolahnya. Di sini bisa dilihat antara daging buah, kulit, dan juga biji bisa dijadikan berbagai macam olahan. Tentu saja dengan teknologi-teknologi tertentu yang bisa, yang sesuai, maksudnya sesuai dengan pengolahan itu sendiri. Untuk daging buah sendiri, di sini bisa kita jadikan produk intermediate atau produk antara, dan juga produk jadi atau olahan yang memang siap untuk dikonsumsi. Nah, untuk produk intermediate sendiri, di sini salah satu yang bisa kita olah atau kita gunakan teknologi tersebut adalah pembekuan buah mangga, kemudian juga pure. Nah, kemudian untuk produk jadinya di sini bisa dilihat, bisa kita olah menjadi sirup, kemudian juga jus atau sari buah, jelly, permen, dodol, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kulitnya, di beberapa literatur yang saya baca, ternyata kulit dari buah-buahan mangga yang non komersil itu atau bahkan buah-buah mangga yang komersil, ini juga sudah ada yang melakukan penelitian untuk melihat metabolis sekunder yang terkandung dari kulit buah mangga tadi. Nah, ada bisa diperoleh menjadi antioksidan, kemudian juga kita bisa mengambil pektinnya, kemudian kita bisa mengolah menjadi biopreservatif atau sejenis pengawet makanan yang alami. Kemudian juga untuk bijinya, di sini juga bisa kita manfaatkan menjadi tepung, kemudian bisa kita ambil pektinnya, dan dengan pengolahan tertentu bisa dijadikan sebagai pakan ternak. Lanjut. Nah, mungkin saya sedikit akan menyampaikan informasi terkait beberapa produk olahan, baik produk intermediate maupun produk jadi. Di sini yang pertama adalah pure. Pure ini merupakan teknik pengolahan buah menjadi produk antara atau intermediate yang dapat diolah lebih lanjut menjadi produk lain yang siap dikonsumsi seperti jus, dodol, sirup, dan produk olahan lainnya. Jadi tujuan kita untuk membuat pure ini adalah memproses secara cepat buah-buahan pada musim panen raya. Nah, biasanya kalau pada saat panen raya ini buah sangat banyak dan kadang-kadang kita bingung mau diapakan selain dikonsumsi secara segar gitu kan. Terlalu banyak memakan buah juga kadang-kadang buah mangga khususnya pada saat panen raya kita lama-kelamaan akan menjadi bosan. Nah, salah satu cara untuk memproses secara cepatnya adalah kita olah menjadi pure atau juga ini namanya bubur buah. Nah, pure atau bubur buah ini bisa disimpan sehingga lebih awet dan juga dapat kita manfaatkan di lain waktu. Di luar musim panen buah-buah mangga itu sendiri. Di sini ada beberapa contoh gambar ya. Saya ambil dari internet juga. Beberapa jenis buah-buahan yang sudah diolah menjadi pure buah. Lanjut. Nah, untuk prosesnya sendiri, ini biasanya untuk membuat pure kita seperti sudah disampaikan tadi, kita memilih buah yang memiliki tingkat kematangan yang sempurna. Nah, seperti halnya pada buah-buahan lainnya, biasanya buah itu pada kulit luarnya biasanya sudah ada kontaminasi dari getahnya gitu kan ya. Jadi sebelum kita memproses lebih lanjut, sebaiknya buah yang akan kita olah tadi dicuci terlebih dahulu dengan air bersih. Nah, pencucian biasanya sebaiknya menggunakan air yang mengalir sehingga tidak mengkontaminasi silang terhadap produk yang sudah bersih. Nah, setelah dicuci bersih, kemudian kita lanjutkan dengan pengupasan buah, pengambilan daging buahnya, dan juga penghancuran buah. Nah, untuk tingkat industri yang lebih besar bisa langsung masukkan ke dalam pulper, sehingga pemisahan biji
dan juga proses pembuburan atau penghancuran buah bisa langsung dilakukan dalam satu mesin. Kemudian setelah penghancuran buah, kita ukur volume buah yang diperoleh. Ya, kemudian ini nanti untuk menentukan ukuran dari bahan pembantu atau bahan tambahan pangan yang digunakan dalam proses pembuatan pure ini. Nah, setelah diukur volume buahnya, ini bisa kita lihat pada tabelnya. Bahan tambahan yang digunakan antara lain asam sitrat. Di sini untuk untuk mengkondisikan pH atau tingkat keasaman dari buah yang akan disimpan. Nah, di sini biasanya dicari kondisi pH yang sesuai untuk proses penyimpanan pure ini adalah sekitar 3 sampai 3,5. Nah, kemudian untuk penyimpanan dingin ini bisa ditambahkan bahan pengawet berupa kalium sorbat ataupun natrium benzoat dengan ukuran 0,5 gram sampai 1 gram per liter. Nah, setelah penambahan bahan-bahan tambahan tersebut, bisa kita aduk rata sambil kita panaskan sampai kurang lebih suhunya 80 derajat Celcius. Ini merupakan salah satu cara untuk pasteurisasi dari produk yang diolah tersebut. Setelah pemanasan, kita lakukan pengemasan dalam kemasan steril. Nah, jika digunakan pengemasan seperti botol kaca, selanjutnya setelah pengemasan bisa kita pasteurisasi kembali beserta dengan kemasan itu sendiri kurang lebih selama 15 menit. Kemudian pura itu siap disimpan dalam bentuk beku ataupun dalam penyimpanan dingin. Lanjut. Kemudian teknologi yang kedua di sini adalah tetap untuk produk antara, di sini teknologi pembekuan cepat irisan buah mangga. Nah, teknologi ini saya ambil dari penelitian dari BB Litbang Pasca Panen pada tahun 2007. Di sini digunakan perendaman dalam larutan CaCl dan juga pembekuan cepat. Untuk pembekuan cepatnya ini kita menggunakan nitrogen cair dengan cara pencelupan kurang lebih 40 detik. Kemudian buah yang sudah dipotong dan sudah diberi perlakuan awal tersebut disimpan dalam mesin pembeku atau freezer. Lanjut. Nah, untuk produk olahan yang produk jadi, ini ada beberapa nanti yang mungkin akan saya sampaikan informasinya. Yang pertama di sini adalah sari buah. Jadi bisa dilihat sari buah ini merupakan cairan jernih atau agak jernih yang tidak difermentasi, kemudian bisa diperoleh dari pengepresan buah-buahan yang telah matang dan masih segar. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan simpan serta daya guna dari buah-buahan. Syarat buah yang digunakan untuk sari buah ini memiliki tingkat kematangan optimum, karena tadi seperti sudah disampaikan juga sebelumnya, nanti tingkat kematangan buah yang optimum ini akan menentukan baik flavor atau aroma, kemudian juga warnanya, nilai gizinya, kemudian juga kandungan padatan serta keasaman dari produk sari buah yang dihasilkan. Kemudian syarat yang lain adalah buah tersebut masih segar. Nah, tadi ya ada proses pemilihan bahan baku, kemudian juga tidak busuk dan juga tidak berkapang atau berjamur. Ini beberapa contoh sari buah mangga yang terdapat di pasaran. Mungkin untuk yang di 3 gambar di atas ini kita bisa lihat ini kebanyakan produk-produk olahan yang dilakukan oleh industri yang tidak terlalu besar. Berbeda dengan 2 gambar yang di bawah ya, saya tidak menyebutkan merek tapi bisa dilihat gambarnya. Nah, untuk proses kemasannya sendiri dalam bentuk kotak itu biasanya digunakan kemasan Tetra Pak yang lebih steril sehingga proses nanti penyimpanannya sendiri bisa dilakukan di luar ruangan. Ya, tidak perlu penyimpanan dingin. Oke, lanjut bagaimana cara membuat sari buah dari buah mangga lokal ini.
Nah, seperti pengolahan yang lainnya, biasanya buah itu dicuci bersih, kemudian dihancurkan. Nah, di sini bisa dilihat dari penggunaan bahan tambahan lainnya. Setelah kita lakukan penghancuran atau pemblenderan dari dari daging buah tersebut, kita ukur volume buahnya dan juga kemudian kita tambahkan air. Ini air panas saya kasih bintang. Ya, ini sebenarnya air matang apapun bisa digunakan tanpa perlu kondisi panas. Nah, ini kenapa saya tuliskan dan saya beri bintang, ini biasanya ditambahkan untuk pembuatan sari buah yang menggunakan pure yang telah disimpan lama. Jadi untuk proses mempercepat proses pencampurannya nanti bisa ditambahkan air panas. Nah, untuk pembuatan sari buah sendiri, perbandingan antara air panas atau air yang digunakan dengan sari buah yang sudah di blender tadi ini kurang lebih 1:3, di mana 1 ini untuk volume bubur buahnya, kemudian 3 ini untuk tambahan air. 1:3 ini sebenarnya bukan bukan persyaratan yang fix harus digunakan. Jadi tergantung dari tingkat kekentalan buah yang akan kita hasilkan nantinya. Dan juga otomatis nanti akan berpengaruh terhadap rendemen dari produk sari buah yang dihasilkan. Nah, setelah penambahan air panas ini, kemudian kita ukur kembali bahan tambahan lain yang digunakan, yaitu antara lain gula pasir. Ini takarannya sekitar 150 gram per liter. Jadi setelah tadi volume bubur buah tadi dicampur air panas, kita ukur kembali volume dari campuran sari buah dengan air. Nah, penambahan gulanya antara 150 gram per liter, kemudian juga asam sitrat di sini digunakan 1 gram per liter. Jadi untuk gula pasir dan juga asam sitrat ini sebenarnya juga disesuaikan dengan selera dari masyarakat sendiri. Kemudian setelah itu diaduk rata dan setelah penambahan gula kita bisa panaskan tadi campuran semuanya tadi. Kemudian kita panaskan dengan api sedang hingga gula larut dan kemudian bisa kita tambahkan pengawet makanan. Nah, di sini untuk takaran pengawetnya untuk sari buah ini antara 0,1 hingga 0,2 gram per liter. Tetapi jika sari buah ini akan kita konsumsi secara cepat atau penyimpanan yang tidak terlalu lama, bahan pengawet ini juga bisa kita skip. Nah, setelah itu sari buah dapat dikemas dan disimpan. Oke, untuk penyimpanannya memang karena kita juga menggunakan proses pengolahan yang tidak bisa kita pastikan tingkat kehigienisannya, makanya penyimpanannya supaya daya simpannya lebih lama sebaiknya dilakukan di penyimpanan dingin atau di refrigerator. Lanjut. Produk yang kedua adalah sirup. Sirup ini berbeda dengan sari buah, dia biasanya dilihat dari kandungan kadar gulanya. Nah, untuk sirup biasanya kadar gulanya tinggi, sekitar 65%. Dan nanti untuk proses konsumsinya, biasanya kalau sirup ini seperti yang sering kita konsumsi ya di rumah-rumah, biasanya ditambahkan lagi dengan air. Nah, untuk sirup bisa dibuat dari pure ataupun dari buah mangga yang segar. Syarat buahnya hampir mirip dengan kita mengolah sari buah tadi, tingkat kematangan, kemudian segar, tidak busuk, dan juga tidak berkapang. Lanjut. Mungkin untuk pembuatan sirup dengan pembuatan sari buah yang tadi, ini hampir mirip, tetapi bisa dilihat pada penambahan bahan-bahan tambahan yang lain. Misalkan untuk penambahan air panasnya untuk membuat larutan larutan sari buah tadi, perbandingan yang dipakai antara 1:2. Nah, kemudian
tambahan gula pasirnya ini sekitar 1 kg per liter dari larutan sari buah yang dihasilkan tadi. Kemudian juga untuk asam sitratnya sekitar 2 gram per liter dan setelah itu diaduk rata. Untuk sirup kemudian juga ini bisa ditambahkan pengawet sekitar 0,5 gram per liter dari larutan yang dihasilkan tadi. Ini salah satu contoh beberapa jenis sirup yang dihasilkan dari mangga lokal. Di sini bisa dilihat sirup kuini ya. Kemudian juga di gambar yang atas di tengah itu ada sirup kasturi. Ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh binaan kami pada saat di awal proses teknologinya. Ini ada dihasilkan di daerah Hulu Sungai Selatan atau Kandangan. Lanjut, sebelumnya untuk proses pengolahan sari buah dan juga sirup tadi, jika kita menggunakan jenis buah mangga lokal yang tadi sebelumnya disampaikan dia memiliki kelemahan jenis seratnya yang cukup tinggi, maka pada saat proses nanti setelah pencampuran dengan air itu biasanya kita saring terlebih dahulu, sehingga serat-serat dari buah yang agak kasar tadi nanti tidak terikut kepada produk jadi atau produk akhirnya, gitu ya. Kemudian produk yang selanjutnya di sini adalah manisan buah mangga. Jadi proses manisan ini adalah salah satu proses pengawetan yang menggunakan kadar gula yang cukup tinggi. Nah, untuk manisan buah sendiri biasanya dikenal ada 2 macam, yaitu manisan kering dan juga manisan basah. Jadi untuk jenis buah lokal yang bisa kita olah menjadi manisan, salah satunya adalah kuini. Kalau untuk kasturi dia karena ukuran buahnya yang kecil dan juga daging buahnya yang cukup tipis, kurang cocok untuk diolah menjadi manisan buah. Nah, manisan buah ini juga bisa kita lakukan pada jenis buah yang lain seperti hampalam dan juga binjai. Nah, syarat buah yang digunakan berbeda dengan proses produk sirup dan juga sari buah. Untuk manisan buah ini biasanya digunakan buah yang sudah tua tetapi dia masih mengkal, masih segar, tidak busuk dan juga tidak berkapang. Karena kalau buah-buahan yang dengan tingkat kematangan yang sudah maksimal, dia biasanya tekstur dari daging buahnya sendiri sudah agak lembek. Ya, nah ini untuk pembuatan manisan buahnya. Yang saya tampilkan di sini adalah jenis pembuatan manisan dengan perendaman yang bertingkat, perendaman dalam larutan gula yang bertingkat. Nah, sebelum kita mulai perendaman dalam larutan gula, sebaiknya buah yang sudah dikupas atau sudah dipotong-potong atau sudah diiris sesuai selera tadi, direndam terlebih dahulu dalam larutan kapur sirih dengan ukuran kapur sirihnya kira-kira 10 gram per liter air selama 1 hingga 2 jam. Nah, perendaman dalam kapur sirih ini salah satu tujuannya untuk mempertahankan tingkat kekerasan dari buah yang akan diolah tersebut. Nah, kemudian perendaman dalam larutan gula yang secara bertingkat di sini, ini bisa kita pertama-tama kita buat dulu larutan gula dari sekitar 500 gram per liter air. Kemudian bisa ditambahkan asam sitrat, dilarutkan dengan cara dimasak hingga mendidih, kemudian dibiarkan hangat terlebih dahulu. Setelah itu, buah yang setelah direndam dengan kapur sirih, kita cuci kembali, kita bilas, kemudian kita rendam irisan buah tersebut dalam larutan air gula dan dibiarkan semalaman. Nah, perendaman bertingkat di sini nanti hari selanjutnya kita tambahkan lagi larutan gula yang sudah pertama kali digunakan, yaitu kita ambil terlebih dahulu irisan buahnya sehingga nanti bisa diperoleh larutan gula saja.
kita tambahkan sekitar kurang lebih 200 gram gula pasir, kemudian kita larutkan kembali dalam larutan gula yang pertama tadi, dan nanti setelah dingin kita masukkan kembali dan kita rendam selama kurang lebih 1 malam. Jadi proses pengerjaan perendaman ini bisa dilakukan 3 hingga 5 hari sesuai dengan tingkat kemanisan dari buah yang kita olah tadi. Nah, setelah perendaman tercapai, irisan buah ini dapat ditiriskan dan juga dapat dikemaskan. Ini kita peroleh bentuk produk manisan basah. Atau setelah ditiriskan, buah yang telah direndam tadi kita masukkan ke dalam alat pengering atau kita jemur hingga kadar airnya mencapai 11 hingga 15%, lalu dikemas sehingga akan dihasilkan manisan buah yang kering. Nah, bagaimana dengan larutan gula yang kita gunakan untuk proses perendaman? Ini larutan gula tersebut kita bisa buat menjadi sirup. Nah, di situ nanti sudah ada asam manisnya. Prosesnya dengan seperti membuat sirup biasa ya, dengan penambahan gula, tetapi juga sudah ada aroma dari buah yang kita rendam tersebut. Oke, mungkin produk-produk olahan yang bisa saya sampaikan pada hari ini adalah seperti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian sebagai penutupnya, ini selain buah-buahan produk buah lokal tersebut, pengolahan bisa meningkatkan nilai tambah. Dan juga diharapkan dengan adanya teknologi pengolahan ini, kelestarian dari tanaman buah-buahan itu tetap terjaga sehingga sebagai salah satu plasma nutfah yang dimiliki oleh Indonesia atau khususnya di Kalimantan Selatan bisa dapat dilestarikan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Itu pada gambar terlihat seorang ibu-ibu ya atau acil-acil di sini yang pada saat panen raya buah kasturi menjajakan buah-buahannya. Nah, bisa dilihat ya cukup banyak sekali buah kasturi yang digunakan, tetapi sementara ini hanya dikonsumsi secara segar. Sehingga tadi untuk cara pemanfaatannya salah satunya adalah dengan teknologi pengolahan. Mungkin demikian, saya kembalikan lagi waktu kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, serta siswa literasi yang pengolahan lokal itu bisa dibuat untuk olahan bagian yang disampaikan potongan buah beku, sari buah, sirup ataupun manisan buah. Tentu Bapak dan Ibu sudah menyimak apa yang telah disampaikan tadi. Silahkan Bapak Ibu kalau ingin bertanya silahkan disampaikan lewat Zoom ataupun YouTube. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan pada pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Awanis yang berjudul mempertahankan kualitas produk sayuran. Sebelumnya akan kita bacakan biodata Ibu Awanis. Ibu Awanis STP MSI, tempat tanggal lahir Banjarmasin. Kemudian beliau adalah calon peneliti pada BPTP Kalimantan Selatan. Pendidikan S1-nya adalah Teknik Pertanian IPB, kemudian S2-nya adalah Pasca Sarjana Teknologi Hasil Pertanian. Beliau telah berpengalaman di dalam bidang pengkajian penelitian yaitu mengenai penanganan pasca panen sesuai dengan penanganan pasca panen sawi dengan hidrocooling. Kemudian penelitian non-destruktif tentang analisis tepung mokaf. Baik, untuk Ibu Awanis kita persilahkan untuk menyampaikan dengan waktu selama 40 menit. Persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu peserta virtual literasi yang telah berkenan menyaksikan baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi atau sharing informasi mengenai mempertahankan kualitas produk sayuran. Di mana seperti yang kita tahu pada kondisi pandemi COVID saat ini, tubuh kita memerlukan asupan nutrisi. Salah satunya bisa kita dapatkan dengan cara mengkonsumsi sayuran, karena sayuran memiliki kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik untuk meningkatkan imunitas tubuh. Next. Ya, kita mulai dari tren konsumsi sayuran pada saat ini. Seperti yang kita tahu, cara untuk mendapatkan sayuran saat ini semakin beragam ya. Kalau dulu kita hanya mendapatkan melalui pasar tradisional ataupun pasar modern, kalau saat ini kita bisa dapatkan sayuran segar secara online. Selain itu, preferensi pemilihan produk sayuran itu juga semakin berkembang. Kalau dulu hanya dilihat dari faktor kesegaran, baik warna ataupun bentuk. Kalau sekarang konsumen lebih aware atau sadar dengan kesehatan, seperti mulai mengkonsumsi sayuran organik ataupun menanam sendiri produk hidroponik. Selain itu juga lebih aware terhadap kandungan gizi yang ada terkandung pada sayuran, di mana pada saat ini juga banyak yang telah mengkonsumsi microgreen misalnya karena ingin mendapatkan nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan sayuran yang seperti pada umumnya. Jadi sebenarnya apa sih yang dipertimbangkan konsumen dalam memilih produk sayuran? Di sini ada 5 komponen mutu yang menjadi preferensi konsumen dalam mempertimbangkan pemilihan produk untuk pembelian produk sayuran. Yang pertama adalah penampilan visual. Visual ini adalah atribut komponen mutu yang biasa kita lihat seperti kesegaran, warna, bentuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tekstur. Tekstur itu adalah atribut yang bisa dirasakan dengan indera peraba. Misalnya seperti ibu-ibu biasanya kalau beli sayuran, beli tomat misalnya kan ya, kan tomatnya dipegang, dipencet-pencet, apakah dirasa apakah masih lembek atau masih keras gitu kan ya. Itu yang dilihat adalah faktor teksturnya. Yang kemudian adalah flavor. Flavor itu gabungan antara aroma dan rasa, dan ini sifatnya subjektif, tiap konsumen itu berbeda-beda. Selanjutnya adalah komponen mutu. Komponen nutrisi. Nutrisi ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada masyarakat yang memilih sayuran yang seperti microgreen karena nutrisinya yang lebih baik. Terus faktor keamanan yang sekarang lagi sedang ngetren ya, jadi banyak yang mulai mengkonsumsi sayuran-sayuran organik karena menghindari dari residu pestisida. Next. Sebelum kita membahas bagaimana cara mempertahankan mutu produk sayuran, kita harus tahu dulu nih kenapa kita harus mempertahankan mutu. Selain karena mutu itu sendiri mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih produk. Dan itu juga berakibat kepada harga. Di sini kita tahu bahwa sayuran merupakan produk yang mudah rusak atau perishable dan masih melakukan metabolisme setelah dipanen. Dan apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi kehilangan hasil atau susut. Dan untuk produk sayuran, kehilangan hasil itu cukup tinggi ya, sekitar 20-50%. Susut atau kehilangan hasil ini dapat berupa susut kuantitas atau jumlahnya yang berkurang, susut kualitas, ataupun kehilangan nutrisi. Jadi di mana sih terjadinya susut? Susut itu dapat terjadi di seluruh kegiatan pasca panen,
sejak panen sampai si produk itu sampai ke tangan konsumen. Jadi susut ini nantinya akan berpengaruh kepada penurunan mutu. Penyebab susut itu ada 4. Next. Penyebab susut itu ada 4. Yang pertama adalah akibat kerusakan biologis. Kerusakan biologis adalah kerusakan yang terjadi secara alami karena produk itu masih bermetabolisme sejak dipanen, seperti terjadinya perubahan warna sayuran daun dari hijau menjadi kuning. Itu namanya adalah kerusakan biologis. Yang kedua adalah kerusakan mikrobiologis. Kerusakan mikrobiologis itu bisa terjadi karena adanya serangan dari mikroba. Kemudian ada kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis ini bisa berupa benturan atau tekanan atau memar ketika proses penanganan pasca panen itu kurang baik. Jadi apabila penanganan kurang baik maka akan terjadi kerusakan mekanis. Yang selanjutnya adalah kerusakan fisik. Kerusakan fisik adalah kerusakan yang terjadi karena produk diberikan perlakuan fisik seperti pendinginan. Jadi ada beberapa produk sayuran yang memang rentan mengalami kerusakan apabila diberikan suhu dingin. Jadi namanya itu chilling injury ya. Next. Berikut ini adalah penyebab susut dari berbagai jenis sayuran. Yang pertama misalnya sayuran umbi seperti wortel, kentang, bawang merah, bawang putih. Itu rentan terjadi kerusakan mekanis, kuring yang tidak memadai, perkecambahan dan pertumbuhan akar, kehilangan air, pembusukan, dan kerusakan dingin. Untuk sayuran daun, itu rentan mengalami kehilangan air atau layu, kehilangan warna hijau, kerusakan mekanis, laju respirasi relatif tinggi, dan pembusukan. Kemudian untuk sayuran bunga seperti brokoli atau bunga kol, kerusakan yang sering terjadi adalah kerusakan mekanis, penguningan atau diskalerisasi lainnya, dan absisi atau mudahnya si sayuran bunga ini untuk patah. Untuk sayuran buah bisa terjadi karena terlalu matang saat panen, kehilangan air atau pengkerutan, memar, atau kerusakan mekanis lainnya, kerusakan dingin, dan pembusukan. Lalu, bagaimana cara mempertahankan mutu sayuran? Di sini sebelum kita mempertahankan, kita harus mengenali dulu sifat biologis produk itu seperti apa. Kemudian kita harus tahu juga bagaimana mengetahui penyebab penurunan mutu itu apa saja. Setelah kita tahu sifat biologis dan penyebab penurunan mutu, maka kita bisa menentukan penanganan terbaik yang seperti apa yang bisa digunakan untuk mempertahankan mutu si sayuran. Next, untuk sifat biologis produk itu yang pertama adalah produk itu masih bernapas setelah dipanen atau istilahnya berespirasi. Produk sayuran ini sifatnya sama seperti manusia ya, ketika berespirasi dia menghirup O2 dan akan mengeluarkan air, CO2 dan juga panas. Nah, karena pada proses respirasi ini akan berlangsung terus-menerus sampai si sayuran mati, maka akan terjadi pengeluaran air. Dan pengeluaran air ini akan mengakibatkan penurunan mutu pada sayuran, seperti sayuran bertambah layu, gitu kan. Pada proses respirasi itu terjadi perombakan karbohidrat, protein, lemak, dan zat gizi lainnya menjadi zat yang lebih sederhana, yang mengakibatkan proses penuaan akan berlangsung, kandungan gizi dan kalori akan menurun, rasa dan aroma menurun, kehilangan bobot, dan penimbunan panas. Semakin tinggi laju respirasi, maka umur simpan akan semakin pendek. Dan laju respirasi ini dipengaruhi oleh dua faktor ya. Yang pertama faktor internal dari tanamannya sendiri, yang kedua adalah faktor eksternal yaitu dari lingkungan. Faktor internal ini meliputi umur panen, ukuran produk, dan pelapis alami. Di sini misalnya umur panen sayuran yang berumur masih muda itu masih aktif melakukan metabolisme.
Dan ini akan meningkatkan laju respirasi sehingga umur simpannya itu akan menjadi lebih pendek. Dan untuk suhu, ketika suhu tinggi, maka sama seperti manusia ya, kalau ada suhu tinggi mungkin akan kita sebagai manusia akan lebih terengah-engah ya, sama seperti produk sayuran juga akan mengakibatkan laju respirasi itu meningkat, sehingga pada sayuran yang dipapar pada suhu tinggi itu akan meningkatkan laju respirasi sehingga umur simpannya juga menjadi lebih pendek. Next. Yang kedua adalah produk sayuran itu masih mengalami transpirasi atau penguapan. Proses penguapan ini terjadi karena suhu lingkungan yang tinggi. Selain itu juga bisa dikarenakan ketika proses respirasi kan tadi ada salah satu hasil yang dikeluarkan adalah panas. Nah, panas hasil respirasi ini juga akan meningkatkan penguapan pada produk. Catatan di sini, suhu mempengaruhi kecepatan kerusakan, di mana ketika suhu tinggi maka kecepatan kerusakan akan semakin cepat. Selanjutnya, kehilangan air akan menyebabkan penurunan kualitas dari segi visual, penurunan nilai gizi, dan akan menyebabkan stres pada produk. Kehilangan air dipengaruhi oleh rasio permukaan volume, sifat alami lapisan kulit, tingkat ketuaan dan kemasakan, suhu, kelembapan, dan aliran udara. Kemudian, next, faktor yang mempengaruhi penurunan mutu itu ada dua. Yang pertama adalah faktor biologis, di mana disebabkan oleh respirasi, transpirasi, dan perubahan komposisi kimia yang terjadi pada si tubuh sayuran. Dan kedua adalah faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Catatan di sini adalah kerusakan tidak dapat dihindari, tapi hanya dapat diperlambat. Yang kedua adalah kualitas produk itu tidak bisa ditingkatkan, hanya dapat dipertahankan. Jadi sebisa mungkin pada saat panen kita sudah memilih produk yang dengan kualitas yang optimum, sehingga kita hanya perlu mempertahankan kualitasnya tersebut. Next. Jadi kapan penanganan pasca panen dimulai? Penanganan dilakukan segera, mulai dari panen. Next. Penanganan pasca panen itu, ini adalah alur penanganan pasca panen yang umum ya, secara umum dilakukan. Yang pertama adalah panen. Catatan di sini adalah kita harus menentukan waktu, kematangan, dan cara pemanenan yang tepat. Yang kedua dilanjutkan adalah proses pembersihan. Pembersihan ini fungsinya untuk menghilangkan bagian yang kotor atau busuk. Selanjutnya itu adalah proses pengumpulan. Peletakannya ini harus di tempat yang bersih dan tidak terkena matahari langsung. Untuk proses selanjutnya adalah proses pengemasan dan pengangkutan. Pengemasan dan pengangkutan ini merupakan titik kritis karena kerusakan sering terjadi di proses ini. Dan yang kita perlu perhatikan adalah kemasan yang tepat saat serta cara pengangkutan yang tepat. Kemudian apabila produk itu disimpan dijual di pasar modern, biasanya akan dilakukan proses penyimpanan. Di sini proses penyimpanan yang perlu dicermati adalah penggunaan kemasan serta suhu penyimpanan yang tepat. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sayuran. Yang pertama adalah waktu panen, ketepatan waktu dan cara panen. Waktu panen itu sebisa mungkin menghindari terik matahari ya. Jadi bisa pagi atau sore hari kalau mau panen. Jadi apabila dipanen pada saat terik matahari, maka akan mempercepat proses laju respirasi yang akan berpengaruh kepada penurunan kualitas. Kemudian usia tanaman saat panen. Jadi panen terlalu muda akan menyebabkan pematangan yang belum sempurna. Dan panen terlalu tua, serat kasar akan meningkat dan tidak bisa disimpan dalam waktu yang lebih lama. Kemudian cara panen. Cara panen ini berfungsi untuk
berfungsi untuk menghindari kerusakan mekanis. Sebelumnya, Mas. Yang kedua adalah kualitas produk saat dipanen. Kematangan yang perlu diperhatikan adalah kematangan yang tepat. Di sini seperti saya singgung sebelumnya, kualitas tidak bisa ditingkatkan lagi, tapi hanya bisa dipertahankan. Jadi sebisa mungkin waktu saat pemanenan itu sudah dipilih produk-produk yang kualitasnya sudah optimum gitu kan ya. Kemudian harus bebas hama penyakit lapangan, seperti misalnya pada cabai itu kan rentan terkena antraknos, dan antraknos itu tidak hanya bisa menyebar ketika di lahan, tetapi juga bisa menyebar di saat penyimpanan. Jadi sebisa mungkin yang cabai-cabai yang sudah terserang penyakit itu disingkirkan dan hanya dipilih cabai-cabai yang baik saja gitu kan. Kemudian bebas dari serangga dan tidak ada bagian yang busuk. Next. Selanjutnya adalah proses pembersihan, di mana pembersihan berfungsi untuk menghilangkan kotoran atau bagian yang busuk, sekaligus menghilangkan panas lapang atau pre-cooling. Pembersihan dengan pencucian sebaiknya dilakukan menggunakan air yang mengalir. Pembersihan itu ada dua cara ya, jadi ada yang secara basah maupun secara kering. Karena ada beberapa jenis sayuran yang tidak bisa dicuci. Yang secara basah bisa dilakukan dengan pencucian dengan air, dan seharusnya pencucian sebaiknya dilakukan dengan air yang bersih. Jangan menggunakan air bekas atau yang tergenang karena produk dapat dengan cepat terkontaminasi oleh organisme pembusuk seperti yang Bapak Ibu lihat pada gambar 1. Di sini Bapak-bapaknya mencuci di air yang tergenang ya, air kubangan. Dan hal ini merupakan tindakan yang tidak tepat karena dapat yang seharusnya kita cuci biar bersih dari biar terhindar dari mikroorganisme. Kalau dicuci dengan air kotor ini bisa membawa organisme pembusuk di sini. Jadi akan mempercepat penurunan mutu atau kerusakan. Next. Kemudian adalah cara mengemas dan kemasan yang digunakan. Pengemasan berfungsi untuk perlindungan produk dari kerusakan serta memudahkan penanganan saat distribusi. Jadi pengemasan ini berfungsi untuk perlindungan produk dari kerusakan, baik perlindungan dari paparan sinar matahari atau bahaya pencemaran saat transportasi, serta melindungi dari gangguan fisik seperti gesekan, benturan, atau getaran. Jenis kemasan itu ada bermacam-macam ya, ada yang fleksibel seperti jala, yang seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, jala atau karung atau plastik itu yang fleksibel. Kemudian ada yang kaku atau kokoh seperti box plastik, kotak kardus, ataupun box kayu. Pemilihan kemasan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan si kemasan untuk melindungi isinya dari berbagai resiko, misalnya terpapar dari panas ataupun benturan. Jadi kita harus mempertimbangkan kemampuan perlindungannya. Selain itu juga kita harus mempertimbangkan dari sisi ekonominya. Jangan sampai penggunaan kemasan malah meningkatkan harga yang signifikan pada penjualan produknya. Next. Kemudian ini adalah cara penumpukan dan pengangkutan. Lakukan penanganan yang baik, gunakan kemasan yang tepat, serta gunakan alat angkut yang tertutup. Pada proses pengangkutan sering terjadi kerusakan, baik kerusakan mekanis ataupun kerusakan yang terjadi akibat panas. Kerusakan mekanis ini bisa terjadi karena kecerobohan pada saat penanganan. Seperti yang kita lihat di gambar 1 ini, abang-abangnya ini memuat produk si sayuran ini dengan cara menginjak sayuran yang ada pada bagian bawah. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan karena adanya tekanan dari berat tubuh si bapak yang memuat ini, sehingga akan menjadi kerusakan fisik yang terjadi pada si produk sayuran. Kemudian
Kalau bisa itu penanganan menggunakan kemasan kaku seperti kotak atau keranjang lah ya. Ini berfungsi untuk melindungi si produk. Kemudian kerusakan bisa juga terjadi karena tekanan guncangan benturan. Sehingga proses pengemasan ini perlu diperhatikan lagi. Seperti selain itu penumpukan sayuran yang terlalu tinggi itu juga dapat mengakibatkan kerusakan. Dan yang perlu diperhatikan lainnya adalah proses transportasi itu sebaiknya menggunakan mobil dengan alas dan penutup ya. Jadi menghindari produk terpapar dari sinar matahari atau panas sekaligus menghindari kontaminasi bakteri atau racun selama perjalanan. Next, yang selanjutnya adalah cara dan suhu penyimpanan. Penyimpanan dingin dan penggunaan kemasan berfungsi untuk memperlambat proses respirasi dan transpirasi. Jadi seperti yang saya singgung sebelumnya, salah satu penyebab kerusakan produk adalah karena produk itu masih berespirasi. Dan respirasi ini akan menurunkan kualitas produk. Salah satu caranya yaitu salah satu cara untuk menanganinya yaitu dengan menurunkan suhu penyimpanan, seperti menggunakan refrigerator atau kulkas biasanya. Selain itu juga menggunakan kemasan pada saat penyimpanan juga bisa mengurangi proses respirasi dan transpirasi. Next. Keberhasilan dalam menjaga kualitas sayuran diukur dari yang pertama adalah mutu awal produk saat panen. Yang kedua, tingkat ketuaan sayuran. Yang ketiga adalah penanganan pasca panen yang baik agar terhindar dari kerusakan mekanis. Yang keempat, lingkungan penyimpanan yang optimum, suhu, RH atau kelembapan dan komposisi udaranya. Yang kelima adalah sanitasi yang baik untuk mencegah kontaminasi penyakit atau patogen. Next, tips menjaga kesegaran sayuran. Yang pertama adalah sortasi sayuran sebelum disimpan. Kemudian buang bagian yang rusak atau busuk. Kemudian cuci sayuran pada air yang mengalir, ini untuk menghilangkan kotoran atau bakteri. Simpan sayuran dalam kemasan untuk menjaga sirkulasi CO2 dan O2. Serta simpan dalam suhu yang optimum. Jadi apabila produk bisa disimpan di suhu dingin, maka simpan di suhu dingin. Next. Tips menyimpan sayuran skala rumah tangga. Di sini ada beberapa jenis sayuran sebagai contoh ya yang bisa disimpan untuk skala rumah tangga menggunakan kulkas. Untuk sayuran umbi seperti bawang merah, bawang putih, kentang sebaiknya disimpan di tempat terbuka dan kering. Karena ketika disimpan di tempat yang lembab atau dingin biasanya bisa memicu proses pertumbuhan tunas. Dan apabila terasa lembab maka produk sayuran umbi ini bisa dikeringkan untuk dijemur atau dikeringkan beberapa saat ya untuk mengurangi kelembapannya. Yang kedua adalah untuk menyimpan wortel, tomat, daun bawang. Bisa dicuci bersih, kemudian disimpan menggunakan wadah yang telah dilapisi kertas atau tisu dan simpan di dalam kulkas. Untuk cabai bisa dicuci dan dibuang tangkainya, kemudian simpan dalam wadah yang telah dilapisi kertas atau tisu dan tambahkan 1 siung bawang putih. Bawang putih ini karena memiliki sifat antimikroba, jadi akan menghindarkan produk, akan mempertahankan produk dari serangan mikroba. Kemudian simpan di kulkas. Untuk toge atau kecambah biasanya bisa dimasukkan ke dalam wadah, kemudian tambahkan air matang dan simpan dalam kulkas. Untuk sayuran daun bisa dipotong bagian akarnya, kemudian cuci bersih dan tiriskan. Jadi kita harus meniriskan ya sampai kering biasanya. Kemudian baru disimpan di dalam wadah yang dilapisi kertas atau tisu. Simpan di kulkas, kemudian simpan di kulkas. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Terima kasih.
Bapak dan Ibu sekalian yang masih mengikuti Virtual Literasi BPTP Kalimantan Selatan, demikian tadi kita telah mendengarkan paparan materi yang kedua yang disampaikan oleh Ibu Awanis tentang mempertahankan kerusakan pada produk sayuran. Kita ketahui bahwa untuk produk sayuran itu tidak bisa kita hindari kerusakan, tapi ada berbagai teknik untuk untuk mempertahankan kualitasnya agar bisa tetap bisa bertahan lama. Bapak Ibu sekalian, kita masih mempunyai waktu untuk kita diskusi, untuk berbincang mengenai materi pada hari ini. Menjelang jam 12 nanti kita masih mempunyai waktu sekitar 30 menit dan kita sudah mencatat ada beberapa pertanyaan yang telah dilontarkan oleh para peserta melalui chatting di Zoom ataupun di YouTube, dan kita akan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan di YouTube ataupun di Zoom. Kita tidak tidak memberi waktu untuk pertanyaan langsung dari para peserta, jadi kita hanya menanggapi apa yang telah disampaikan pertanyaannya melalui Zoom. Jadi di sini tercatat ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum, itu baik untuk Ibu Susi ataupun juga untuk Ibu Awanis. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Andi Nasrianti dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Itu dia ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama adalah jenis mangga yang mana yang baik untuk selai, jus ataupun sirup. Kemudian berapa perbandingan buah dan gula yang bagus untuk membuat selai, jus atau sirup tersebut. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Nisma Uldasari, itu Dinas Pertanian Okus. Produk olahan pure berapa lama bisa bertahan diawetkan? Kemudian ada lagi pertanyaan yang ketiga, itu dari Siti Asmiati. Bagaimana teknik untuk menghindari karamelisasi pada saat pemanasan pure mangga sehingga produk memiliki warna yang tetap kuning segar? Selanjutnya dari mungkin Ibu Susi juga sudah mencatat apa-apa yang sudah dipertanyakan. Kemudian dari Ibu Andriana Bire, BPTP NTT, adakah bahan lokal lain yang dapat digunakan sebagai pengawet menggantikan bahan kimia? Dan bagaimana atau adakah pengaruh dengan daya simpan terutama kualitasnya? Saya kira itu pertanyaan untuk Ibu Susi. Kemudian untuk Ibu Awanis, dari Marcelina Nur Indah Delpianti itu mempertanyakan bagaimana cara menangani penyebab susut dari pasca panen pada kelompok sayuran umbi, daun, dan buah. Kemudian pertanyaan kedua, pelapis alami itu maksudnya bagaimana? Itu dari Zakiyah SP mempertanyakannya. Kemudian dari Mursidah itu dari DKP 3 Kota Banjarmasin. Bagaimana penanganan buah cabai rawit agar bisa awet dan segar walaupun disimpan di lemari pendingin? Nah, saya kira itu beberapa pertanyaan yang silahkan untuk para narasumber menanggapi. Pertama Ibu Susi dulu, lanjutkan nanti Ibu Awanis untuk menanggapi. Kami persilakan. Halo. Oke. Mungkin di sini saya mencatat beberapa pertanyaan dari Ibu Moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama di sini, jenis mangga apakah yang sesuai untuk pengolahan jus, sirup, atau mungkin selai ya. Tadi mungkin tidak saya sampaikan juga ya pengolahan selai. Tapi yang di sini bisa saya jawab, untuk pengolahan
jus dan sari buah sebenarnya jenis buah-buahan yang jenis kerabat mangga yang bisa digunakan untuk proses pengolahan. Ini semua jenis buah mangga bisa digunakan untuk proses pengolahan jus dan juga sirup buah mangga ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu tingkat kematangannya. Tingkat kematangannya untuk produk jus dan buah ini ada tingkat kematangan yang optimal atau masak yang benar-benar masak, sehingga dari segi zat gizi, kemudian juga dari segi warna, kemudian dari segi flavornya, terutama untuk flavor kuini ya, untuk yang memang harumnya itu khas, ini bisa tercapai. Nah, kemudian jadi ini semua jenis mangga bisa digunakan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, berapa perbandingan gula yang baik untuk produk jus dan juga sirup tadi ya. Nah, untuk produk sirup, di sini biasanya kita menggunakan perbandingan antara gula dengan sari buah. Tadi buah yang sudah dihancurkan, kemudian kita encerkan terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian kita ukur dulu volumenya. Nah, setelah diketahui volume antara campuran dari sari buah dan juga air yang kita pakai, tadi untuk produk sirup kita bisa pakai perbandingan airnya 1:2, yaitu misalkan 1 liter sari buah yang kita hasilkan setelah di blender, kita campur kembali dengan, kita encerkan maksudnya dengan penambahan air 2 liter, itu 1:2, sehingga nanti setelah hasil pencampuran tadi kira-kira diperoleh kurang lebih 3 liter larutan sari buah mangga. Nah, untuk proses pembuatan sirup di sini digunakan perbandingan gulanya kurang lebih 1 kilogram gula pasir per liter larutan tadi. Jadi kalau misalkan dihasilkan larutannya itu kurang lebih 3 liter ya, tadi larutan mangga yang sudah diencerkan tadi 3 liter, berarti gula yang digunakan untuk proses pembuatan sirup ini sekitar 3 kilogram. Begitu. Jadi dari beberapa percobaan pengujian pengolahan sirup yang sudah pernah kami lakukan, itu perbandingan yang cukup baik untuk proses pembuatan sirup tadi. Sedangkan kalau untuk pembuatan sari buah, ini sari buah dalam kemasan ya, berbeda dengan sari buah yang kita minum segar secara langsung. Ini sari buah yang kita akan kita kemas. Biasanya penggunaan sama tadi seperti tadi, setelah buah dihancurkan, kemudian kita encerkan. Tadi yang sudah saya sampaikan, untuk proses pengencerannya kita beri air dengan perbandingan 1:3. Nah, jadi setelah larutannya dihasilkan, penambahan gulanya itu sekitar 150 gram per liter larutan sari buah yang sudah diencerkan tadi. Nah, memang harus dilihat kembali jenis buah mangga tertentu memiliki tingkat kemanisan yang sudah cukup manis gitu kan. Jadi untuk sari buah yang memang sesuai dengan selera, kita bisa menambahkan gulanya sesuai dengan selera kita. Tetapi jika untuk proses sari buah yang akan dikemas, biasanya seleranya itu tidak didasarkan pada selera kita, tetapi selera konsumen masyarakat secara umum. Nah, untuk sari buah sendiri biasanya tingkat kemanisannya itu harus diseimbangkan dengan tingkat kemasamannya. Sehingga untuk proses pengolahannya, selain tambahan gula pasir, biasanya kita juga menambahkan asam sitrat untuk menyeimbangkan tingkat kemanisan dan juga tingkat kemasaman yang dari produk sari buah yang akan kita hasilkan. Jadi itu tadi Bu, untuk perbandingan gulanya, untuk sirup itu 1 kilogram per liter larutan, untuk sari buah kurang lebih 150 gram per liter larutan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk ini pura buah berapa lama bisa diawetkan? Dengan proses pengolahan pura yang sudah saya sampaikan tadi, setelah produk itu jadi, biasanya kita penyimpanannya kita lakukan secara penyimpanan beku atau kita menyimpan dalam freezer ya, lemari freezer atau lemari pembeku. Nah, untuk
daya tahannya sendiri, yang sudah pernah kami lakukan dan juga kami amati, biasanya produk pura ini bisa bertahan 1 tahun lebih. Nah, jadi dengan pembuatan pura tadi ya Bu, kita bisa menyimpan produk bubur buah ini kurang lebih 1 tahun. Sehingga pada saat musim buah mangga sudah tidak ada lagi ya Bu ya, kita masih bisa menikmati buah mangga yang segar itu tadi. Kemudian teknik untuk menghindari karamelisasi pada produk pura. Nah, untuk proses pengolahan pura ini kita tidak menggunakan pemanis tambahan atau gula pasir tambahan, sehingga proses karamelisasinya juga dengan proses pemanasan itu tidak terlalu bisa terjadi, kecuali dari tingkat kemanisan dari buah itu sendiri. Nah, untuk menghindari proses pencoklatan tadi supaya warnanya bisa tetap kuning alami, di sini kita proses pemanasannya hanya sebagai pemanasan yang tidak sampai mendidih. Jadi kurang lebih hanya mencapai kurang lebih 70 hingga 80 derajat Celcius saja. Jadi kalau misalkan kita tidak punya termometer, bagaimana mengukurnya untuk berapa suhu yang sudah diperoleh dari pemanasan pura tadi? Nah, kita bisa melihat kalau misalkan skalanya kecil ya, kita bisa melihat di di panci tempat kita merebus. Nah, begitu timbul seperti gelembung-gelembung kecil di bagian pinggiran, nah itu kurang lebih suhu pemanasan sudah tercapai, sehingga bisa kita kita matikan pemanasannya sehingga sambil diaduk terus ya Bu ya, sehingga nanti proses pencoklatan dari pura yang dihasilkan itu tidak terjadi, atau warna kuning alami dari buah itu masih tetap terjaga. Pertanyaan selanjutnya adalah bahan pengawet alami. Selain tadi pengawet bahan tambahan makanan ya. Di sini ada beberapa pertanyaan juga saya lihat di grup chat di sini tentang pengawet. Jadi pengawet yang kita gunakan untuk proses pengolahan dari produk-produk buah ini adalah dari jenis natrium benzoat. Nah, natrium benzoat ini adalah salah satu bahan tambahan pangan untuk pengawet yang sifatnya yang diperkenankan oleh BPOM, tapi juga sesuai dengan takaran yang diizinkan atau sesuai dengan takaran yang diizinkan untuk produk-produk tersebut. Nah, untuk bahan pengawet alami sendiri sebenarnya dari beberapa proses yang kita lakukan itu sebenarnya sudah memberikan bahan pengawet alami. Salah satunya adalah gula pasir. Gula pasir di sini bisa dimasukkan ke dalam bahan tambahan pengawet alami. Jadi kalau misalkan memang Bapak Ibu mau mengolah tanpa memberikan bahan tambahan pangan berupa pengawet ini, sebenarnya tidak apa-apa, tetapi mungkin nanti daya simpannya akan lebih rendah dibandingkan dengan kita menggunakan pengawet. Nah, tujuan dari pengawet itu sendiri dari jenis natrium benzoat adalah dia sebagai anti bakteri, atau juga dia bisa menghambat tumbuhnya bakteri atau juga jamur-jamuran biasanya yang bisa terdapat pada buah. Dan untuk proses penambahan bahan pengawet ini biasanya kondisi produk juga harus dilihat. Jadi bahan pengawet itu dia akan aktif jika produk yang diberi pengawet itu sifatnya lebih masam. Oleh sebab itu tadi seperti pada proses pengolahan sirup, pengolahan sari buah itu kita harus menyeimbangkan antara manis dan juga rasa masamnya. Karena selain untuk supaya natrium benzoat ini juga bisa bekerja, rasa yang ditimbulkan dari produk yang kita buat tadi juga bisa sesuai dengan selera konsumen. Mungkin demikian Ibu Amali yang bisa saya jawab.
Silahkan dilanjutkan kepada Ibu Awanis untuk menanggapi beberapa pertanyaan. Baik, Lanjutkan. terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu pertanyaan dari Ibu Marcelina, bagaimana menangani susut sayuran, baik sayuran daun, sayuran umbi, dan sayuran lainnya. Jadi inti penanganan pasca panen itu adalah bagaimana menurunkan aktivitas respirasi dengan cara kita bisa memanipulasi faktor lingkungannya yang menyebabkan aktivitas respirasi itu meningkat. Jadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana menangani susut sayuran, jadi bisa untuk penanganan itu kan dimulai penanganan pasca panen itu kan tidak hanya di ujung saja di ujung bagian display atau penyimpanan, tetapi penanganan itu dimulai dari sejak panen. Kita harus sudah bisa menentukan bagaimana agar si produk sayuran ini aktivitas respirasinya itu bisa diturunkan atau setidaknya tidak menambah atau mempercepat proses laju respirasinya, yaitu untuk panen itu bisa dengan cara menentukan waktu untuk pemanenan. Apabila kita panen ketika matahari sedang terik-teriknya, itu kan suhu di lingkungan itu akan meninggi dan akan mempercepat proses respirasi sehingga si produk sayuran itu akan cepat mengalami penurunan mutu. Kemudian waktu proses pembersihan itu juga bisa dilakukan dengan cara menurunkan, salah satunya dengan cara membersihkan menggunakan air, di mana proses pembersihan menggunakan air ini tidak hanya untuk pembersihan saja, tetapi juga bisa untuk menurunkan panas lapang yang dibawa saat panen. Jadi ketika saat panen itu produk sayuran itu membawa panas lapang dan itu bisa kita turunkan ketika menggunakan pembersihan. Selain itu, setelah itu pada proses pengumpulan juga jangan dipapar dengan sinar matahari. Jadi harus pengumpulan di tempat yang tertutup atau menggunakan para-para atau rak ya. Jadi tidak langsung kontak dengan tanah sehingga mengurangi kontak dengan mikroorganisme pembusuk. Selanjutnya yang paling penting di sini adalah faktor pengemasan, karena kerusakan itu sering terjadi ketika pengemasan dan pengangkutan ya. Jadi apabila kemasan yang digunakan itu tidak sesuai dengan produknya, itu akan menyebabkan beberapa kerusakan mekanis karena seperti benturan atau memar pada saat proses transportasi. Yang paling penting adalah bagaimana kita caranya untuk menurunkan suhu ketika proses penyimpanan. Di sini salah satu cara untuk mengurangi proses respirasi produk itu adalah dengan cara menurunkan suhu di lingkungannya, sehingga proses laju respirasi itu akan menurun dan akan mempertahankan produk sayuran beberapa saat. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pelapis alami. Jadi di setiap sayuran atau buah-buahan, semua produk pertanian itu ada pelapis alami seperti lapisan lilin di kulit buahnya itu. Jadi beberapa produk misalnya seperti tomat itu masih mengandung lapisan alami, dan lapisan alami ini fungsinya dapat menahan pertukaran oksigen dan CO2. Jadi ketika si pelapis alami si produk ini masih ada, maka bisa saja laju respirasi itu akan berkurang. Tetapi pada saat dipanen dan saat penanganan, misalnya produk dicuci, maka pelapis alami kan akan berkurang. Jadi proses respirasi itu akan meningkat. Jadi bagaimana caranya kita menangani
si produk ini agar tidak menurunkan kualitasnya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, penanganan cabai rawit. Jadi tadi setelah saya sampaikan ya, penanganan cabai rawit untuk skala rumah tangga itu bisa cabai rawit itu dibersihkan, dibuang bagian tangkainya, kemudian dicuci bersih dan kemudian disimpan menggunakan wadah. Wadah bisa seperti wadah kotak makan itu ya. Jadi wadahnya itu dilapisi kertas atau tisu itu untuk menghilangkan air yang tersisa atau yang keluar dari si produk. Kemudian bisa ditambahkan 1 siung bawang putih, di mana bawang putih ini fungsinya sebagai antimikroba, jadi untuk menjaga produk dari serangan-serangan mikroba yang bisa membusukkan si produk. Dan penggunaan wadah ini juga bisa berfungsi untuk mempertahankan kelembapan. Jadi kulkas itu kan kelembapannya rendah ya, jadi untuk mempertahankan kelembapannya itu bisa menggunakan wadah. Dan salah satu cara untuk mempertahankan mutu itu dengan cara menurunkan suhu dan mempertahankan kelembapan. Selain itu untuk produk cabai ini bisa dilakukan pengeringan ya. Kalau pengeringan itu bisa membuat menghilangkan kadar air sehingga kemungkinan mikroba untuk menyerang si produk itu kan jadi lebih sedikit. Tetapi memang pada produk cabai kering itu tidak semua konsumen itu suka gitu. Oke, sekian. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi tanggapan dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta. Mudah-mudahan para penanya puas dengan apa yang sudah dijawab oleh kedua narasumber tadi. Bapak dan Ibu, kita sekarang berada di waktu 11.48 menit. Kita akan sepakat bahwa kita akan berakhir pada jam 12. Jadi kita masih mempunyai waktu sekitar 12 menit. Mungkin untuk pertanyaan kita masih bisa 1 pertanyaan untuk Ibu Susi, kemudian 1 pertanyaan lagi dari Ibu Awanis. Untuk Ibu Susi, ini ada pertanyaan dari Agus M, itu BPSB Tanaman Pangan Hortikultura Kalimantan Selatan, mempertanyakan di mana bisa mendapatkan contoh atau display produk olahan kuini. Itu pertanyaannya. Kemudian untuk Ibu Awanis, ini dari pertanyaan Nur Alam BPTP Sulawesi Tenggara. Apakah ada perbedaan penanganan sayuran daun dengan sayuran buah atau umbi, utamanya di tingkat petani? Nah itu ada satu pertanyaan kepada para narasumber, silakan untuk menanggapi. Ibu Susi terlebih dahulu, lanjutkan nanti Ibu Awanis. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Ini untuk pertanyaannya, di mana bisa mendapatkan contoh atau display produk olahan kuini. Ini dari Kalimantan Selatan ini. Oke, untuk Bapak Agus dari Distan di BPSB Kalimantan Selatan. Jadi ada kelompok binaan kami yang sudah melakukan pengolahan terutama untuk sirup kuini, karena menurut beliau yang diyakini lebih daya simpannya lebih tahan, lebih lama. Ini adalah sirup kuini. Ini adalah salah satu kelompok binaan kami di daerah Kandangan, Pak, Hulu Sungai Selatan. Jadi kalau misalkan memang Bapak mau mau memperoleh contoh produk olahan kuini ini dari jenis sirup, mungkin bisa langsung ke BPTP saja, Pak. Nanti akan kita sampaikan kepada Ibu yang mengolah produk olahan kuini tadi. Tadi mungkin gambarnya sudah saya sampaikan di tayangan. Jadi bentuknya seperti itu, Pak. Sirup kuininya dikemas dalam kemasan botol plastik sekitar ukurannya 300 ml.
Nanti jika memang Bapak menginginkan, bisa menghubungi ke BPTP Selatan, khususnya di sini kami memiliki Agrimat, itu bisa melalui Agrimat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Langsung jawab. Ya, oke. Untuk Bapak Nur Alam, apakah ada perbedaan penanganan sayuran daun dan sayuran umbi dan sayuran lainnya? Jadi ada. Seperti untuk sayuran umbi itu setelah dipanen itu tidak bisa dicuci, tetapi langsung di curing atau dikeringkan. Jadi penanganan pertama itu tidak dicuci. Sedangkan untuk sayuran daun, sayuran bunga juga tidak dicuci. Untuk sayuran daun biasanya kan karena kotor bagian bawahnya, bagian akarnya, maka harus dicuci. Dan proses pencucian itu harus menggunakan air bersih ya. Kemudian karena si sayuran daun itu lebih rentan terhadap paparan suhu panas, maka ketika proses pengemasan itu juga perlu diperhatikan kemasannya. Karena ketika pengemasan, misalnya ada proses pengemasan terlalu, kan karena si sayuran daun itu kan bentuknya lebih ringkih dibandingkan dengan sayuran jenis lainnya, maka ketika pengemasan itu harus dilakukan dengan penanganan yang baik, seperti dilakukan dengan pelan-pelan dan tidak ditekan ketika memasukkan ke dalam kemasan. Selain itu ketika penumpukan itu juga tidak bisa ditumpuk pada bagian bagian atas, tetapi apabila harus ketika kegiatan transportasi harus dilakukan, maka harus menggunakan penutup agar mempertahankan si sayuran agar tidak cepat layu. Kemudian untuk sayuran umbi kan karena produknya itu kering, jadi lebih bisa dapat bertahan lebih lama dibandingkan sayuran daun. Jadi proses transportasinya juga bisa lebih lama juga. Dan itu selain itu pada proses penyimpanan juga berbeda. Jadi untuk sayuran umbi biasanya tidak disimpan di suhu dingin karena akan menyebabkan proses pertumbuhan tunas. Jadi hanya disimpan pada suhu ruang biasa dan harus kering. Apabila lembab biasanya juga akan meningkatkan kecepatan pertumbuhan tunas. Dan untuk sayuran daun karena respirasinya itu termasuk respirasi tinggi, maka sebaiknya untuk sayuran daun itu disimpan pada suhu dingin dan menggunakan kemasan atau wadah. Sekian. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi. Kita saat ini tidak lagi untuk membuka, tidak lagi menjawab beberapa pertanyaan yang memang banyak masih yang tidak sempat ditanggapi karena waktu jualah yang membatasi kita dalam kegiatan hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat kami tanggapi, nanti akan kita jawab lewat WA, karena kita juga punya ada grup WA ya. Nah jadi untuk saat ini kita akhiri diskusi tentang kedua materi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu puas dengan apa yang sudah tadi ditanggapi oleh para narasumber. Sebelum mengakhiri ini mungkin saya ingin membuat sedikit kesimpulan bahwa buah-buahan kerabat mangga lokal seperti kuini, kasturi, pinjai, hampalam ataupun tali pisang yang mungkin kalau dikonsumsi segar harganya tidak terlalu menguntungkan. Tapi kalau diolah akan meningkatkan nilai tambah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan mungkin bagi kelompok tani ini dapat dijadikan sebagai salah satu industri rumah tangga. Kemudian untuk kerusakan produk sayuran itu bahwa kerusakan itu tidak mungkin kita hindari. Yang dapat kita lakukan adalah hanya dengan mempertahankan kualitas produk tersebut dengan berbagai teknik atau cara yang telah tadi disampaikan oleh narasumber kita. Saya kira demikian.
Saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian para peserta pada hari ini. Sebagai moderator, kalau ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada host. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami banggakan, demikian tadi acara penyampaian materi dan diskusi tentang meningkatkan nilai tambah produk hortikultura. Semoga apa yang kita dengarkan tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua narasumber, Ibu Susi Lesmayati dan Ibu Awanis. Juga terima kasih untuk moderator, Ibu Insinyur Nur Amali yang telah memandu acara pada hari ini sehingga berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua peserta pertemuan pada hari ini. Atas nama panitia dan segenap rekan-rekan yang bertugas memohon maaf jika seandainya terdapat kekurangan dalam acara sejak awal sampai akhir berlangsung. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu kembali pada virtual literasi selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 dengan tema pelestarian dan pemanfaatan sumber daya genetik lokal. Salam sehat untuk kita semua, semangat terus untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum